Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina wa ala man walihi salatu sholih al-fatihah. Dan contoh pejabat sombong Fir'aun laknatullah. Nggak ada pejabat yang lebih hebat dari Fir'aun. Nggak ada manusia di dunia ini yang lebih jelek, paling busuk dibandingkan Fir'aun. Pada puncaknya Fir'aun sampai menawarkan diri, mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Jadi ora enek selama dunia iki urip, dunia iki eneng, wong sing luwih elek saka Fir'aun iki ora enek. Lah kok enek mubalek wis dianggap wong tua budayawan. Lah kok iso ngomong dari Jokowi kaya Fir'aun, cangkemmu selamat tahun cacak. Nggih. Kamu sudah dituakan, ya diatur cangkem iki. Saelek Jokowi urung Fir'aun ijek gelem salat, ijek gelem harlah NU. Tidak ada manusia paling jelek laknatullah dibandingkan Fir'aun. Saelek Abu Jahal Abu Lahab tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun ini pernah mengaku sebagai. Jadi pegel kalau pejabat yo pegel, kritik yang baik. Ojo muadane pejabat koyo Terus saya kowe ngomongin pejabat koyo Fir'aun, kowe koyo sapa? Kowe koyo mestine kowe malah koyo Masuk? Masuk. Kan ketika katakan wong kuwi elek, kowe iki jane luwe elek. Wong kan ngono ibu-ibu biasane. Delok kancane pengajian ketok ayu mulus no disawang. Oh alah yu, tibae kowe mulus ki nek panu to raimu. Penak tak kene nyocot ngomongin kancane panu. Dia gak sadar kadas seneng selangkangan banyak. Padahal kadas itu lebih parah daripada panu. Tapi manggone ning selangkangan ora ketok. Terkandung maksud kejelekanmu sebenarnya lebih busuk daripada yang kau katakan jelek. Tapi kowe ora terus sibuk mencari kesalahan orang lain sampai lupa dengan kesalahannya sendiri. Sani kan musim begini. Cocok. Masuk. Mari di 100 tahun Nahdlatul Ulama, ojo ngaku NU masjid kebetulan. Lek pengen NU ne gede, ra usah kagen teori politik lah. Asal masjid NU ini besar, masjid NU ini penuh jamaah, selesai. Amalia Nahdlatul Ulama berkumandang di mana-mana. Yang muda seminggu sekali berjanjian maulid, cintut duror, rotibul adat, rotib al-idrus, rotib al-atos, cintut hibaan, burdahan, terus kedua yasinan, tawajuhan, torekohan, ada yang mati selamatan, masjid digerbeki, bersolat wiritan, subuh kunut. Tunjukkan amaliyahmu Nahdlatul Ulama. Ojo ngomong NU, tapi kelakuannya belas orang Ibu. Di samping harlah Nahdlatul Ulama, ini hari ini kita memperingati peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Isra berarti perjalanan malam minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, Makkah menuju Palestina. Mi'raj munggah Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ditempuh dalam waktu 1 malam, pulang ba'da isya berangkat, sebelum subuh sampai. Ini kalau dipikir dengan otak logika manusia tidak nyampe Bapak, tapi kalau logika Allah sampai. Karena menurut Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Allah sudah berkehendak, cukup idza arada say'an ayakuna lahu kun. Lek nek kun fayakun ora ngampuh Pak Palakon. Sugih sombong nek kun fayakun katokan cekak kowe ngalor itu. Nggih napa mboten? Pejabat sombong nek kun fayakun biar kowe. Ingat. Sopo sing kurang lengkap. Polisi, alah kok keterima Babin Katib Mas Irjen bintang 2 sombong bajingan sambung.
Masuk, Masuk. 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 Pendeta pendidik bintang 2 iso ngatur bintang 3 bintang 4 goro-goro duit. Kena kesombongannya, kena kun fayakun, selesai. Apa meneh? Pengen tak contohnya meneh. Kiai sombong wis, ben lengkap. Mubalik rada kondangan sombong, diundang angel. Lagi kalau bayaran ora cocok, ora budal. Kena kun fayakun, kowe kok ngimami tahlil ora payu goblok. Berarti nasi kun fayakun ya Basir. Orang tahu lampu. Kun Fayakun. kun. Fayakun. Maka Isra Mi'raj ini kalau kita tidak ilmui Pak DPR, tidak akan ketemu, akal kita nggak nyampe. Tapi kalau lihat ayatnya, kenapa turun surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ketika Rasulullah selepas Isra Mi'raj turun cerita sama masyarakat, jamaah wong-wong kafir ora do percaya. Ngelok-ngelok nih, Muhammad sahirun, tukang sihir, Muhammad kadibun, Muhammad kahinun, tidak nih, tukang bedeh, tukang sihir, tukang bohong. Allah tidak terima melihat kekasihnya dibegitukan, maka turun ayat Subhanalladzi asra ilahi sebagai pembuktian bahwa Nabi Muhammad benar-benar diisra mi'rajkan oleh Allah. Dan Subhanalladzi, kejadian-kejadian besar tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah tidak diawali dengan subhan. Ayatnya tenggelamnya umatnya Nabi Nuh duraka di musim kemarau panjang, Nabi Nuh diutus membuat perahu besar. Bojone sing duraka karo anake jenenge Kan'an. Promosi keliling desa, woi bojoku wis stres, ngono ta. Sing wedok kuwi suami saya stres. Wong kemarau panjang ketika dawa kok gawe perahu. Anak yo ngono, bapak kowe dian ketika gawe perahu. Terus sing wedok karo anake ngomong, "Ayo bareng-bareng peraune bojoku disini bareng-bareng." Akhirnya sing lara weteng kabeh, ora mari nek ora mangan taine dhewe. Wis karo kiai hati-hati kowe. Lah urusan karo pondok pesantren aja nemen-nemen musuh. Urusan batas kadang-kadang ada padu karo pondok. Malati, duduk kiai sing malati. Santri sing do ngaji niku malati. Pak Kepala Kon, lewat urusan karo pondok izin tanda tangan, nggak usah dipikir teman-teman. Sepenting kiai ini NU tanda tangan, tapi kiai Wahabi jangan, itu penyakit. Masuk. Ke yayasan pokoknya pesantren minta izin Pak Lurah jadi dipersulit. Malati Pak Kudes, malati. Sokongan di tanda tanganmu dari kowe ngurus nang swarga. Tanda tangan rasa modal apa-apa. Tanda tanganmu gawe pondok sukses, izine beres, sesuk suwe katut. Ora ketane emperan katut ning emperan itu. Sementing katut. Kadang-kadang guru tanda tangan kok geger kepala desa, kepala pekon mopo. Aku ora cocok karo kiai ini. Urusan pondok tidak urusan cocok tidak cocok. Yang kamu lihat Allah bukan kiainya. Asal yang diajarkan baik, walaupun kamu tidak cocok dengan kiainya, jangan lihat kiainya, lihat ajarannya. Masuk. Mantap lah, walaupun nggak iso oleh Pak Said Akhir ya lumayan lah ini. Tapi lo malah menangkap orang sembari itu nah. Duduk tenang, berarti ini ceramah ke kompor dan jangan ini. Lanjut. Subhanallah. Terus bojone ini mimpin. Ayo raune disi ngelawan karo sing lanang bojone Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sampean bapak-bapak, Pak Kiai, Pak Camat, kabeh para pejabat, wong lanang sing gagah-gagah. Lek sakniki bojomu karo kowe wani, aja heran kuwi mbiyen sanek komendane.
Kalau kau melihat istri berani sama suami, kau rasa pusing, berarti kau muridnya bojone Nabi Nuh. Kau jelas manggone neng neraka. Ulah nggih, nek kok mudri jelas, lambuk kowe bengi khatam Quran. Tahajud ora tau leren, esok kerjanamu poso, tapi melayani bojomu ora becus, jangan harap masuk surga. Jangankan bau surga kata Rasulullah, perempuan yang tidak bisa melayani suami dengan baik, bau surga pun tidak akan pernah engkau cium. mulai sendiri mulai ngadep, balik ayo. Pengajian kalau malam mentok ya. Nggih. Dadi duwe bojoku yo repot yo ora. Lek iso nglayani neraka. Mula selamat bagi kamu yang janda-janda enggak usah kawin terus. Enak, enggak ada tanggungan malah selamat kowe malah. Nggih. Ibu. Itu suaranya wedok ki penak. Saya masih ingat Abi Yahya Dalil. Kalau ada seorang perempuan kata Abi Yahya, yang ketika dia suaminya meninggal dunia, ketika dia mati, suaminya ridho dengan pelayanannya, maka jasadnya perempuan itu haram masuk neraka. Ridho. Alhamdulillah ya Allah, istriku yang baik, istriku yang aku cintai, pelayanan luar biasa. Haram jasadnya mlebu neraka. Ridho atas pelayanannya. Bukan ridhonya kan, alhamdulillah cakam cerewet dan modal ya Allah. Kalau ridhonya orang aku yang neraka kowe. Jelas. Mula wong wedok iki munggah swarga ora usah aneh-aneh. Ora sunat sunah ora apa, ora poso sunah ora apa. Satu, layani suamimu dengan baik sampai engkau dapat ridhonya. Gitu. Wes, sudah saya adil drama. Nah, terus laki-laki yang akan masuk surga cepat siapa kiai? Laki-laki yang tanggung jawab terhadap istrinya, zohiron wa batinan. Bojo rakyat tanggung jawab kalau segitu selesai. Laki-laki tanggung jawab itu bagaimana Pak Kiai? Laki-laki yang tidak memperkajakan istrinya. Jadi bojomu isi sawah, isi dagang, isi bisnis, isi kantor, isi perebutin, isi rotandur, berarti itu termasuk orang yang serata tanggung. Itu orang yang gini kabeh. Lu saya membayar sebutin. Karena memang wonten kitab jelas. Haknya hakul zaud li zaujatihi makanun kiswatun nafakatun tarbiyatun. Ada 4, jangan buka fatun. Kewajiban seorang laki-laki pada seorang perempuan ada 4. 1, kalau sudah berani kawin bikinkan rumah. Kita untuk melanjutkan didik berumah tangga dan sakinah. Amin. Amin. Bersilanah rata-rata menuntut senedok, senedok rata-rata menuntut selanang. Saling menghargai. Wong lanang sing apik, lek wis wani rabi gawekne omah. Iki ora breng sewu. Anak wis papat, panggane paling tua orang bisin. Wong enek aku ora ngene oke kono wong kono. Yo bojomu kuwi, bojo. Bentahun meteng tapi rada tanggung. Omah panggane nempel moro. Anak-anak gak suka. Ampun pisan yakin Pak Kepala Pekon agak tersinggung sekarang. Kalau aku bawa ini mati rono mulai itu oke. Tersinggung di rumah sunnah pada orang ya campur ya. Orang urusan aku semua. Tapi suki malah kuat tuh. Saya rumongso kendang gawe nomor loro kiswatun lewis wani rabi sing wedok dipacaki. Wong lanang iki yo wani ngeloni, yo wani ngayani, ojo gur ngeloni tok tapi ora tau mau ragati.
Lah wong montok digacak karo ngidul, lah kok ora tau ganti oli. Lho turun mesin goblok. Begini apa betul? Bendino gak trek-trekan digas-gas. Lah kok ora tau servis, ya turun mesin. Lah delok raine tak belang. Mbok yo golek produk sing apik. MS Glow. Latulit, Zawa, Cepuk. Apa? Lah iki ora wis bojo bundas, lah kok kupure bangga pipa nomor papat. Pembapik kari yo gosong raimu. Dan bojomu aku ngomong MS Glow Latulit, ora sing ngerti, wong ora tau biayai ya. Ini bukan meneng ya. Ora ngerti kowe, Latulit ki merek apa? Kuwi merek mahal. Pelembab siang malam 850 sebulan, sak toner-tonernya lengkap. Lu kiai kok apal? Ron aku biasa nukone bojo. Tuh. Berarti Pak Muhyiddin ngomong orang mek ngerocos kok praktek. Kok tak delok bojoku ketok wis ra mulus berarti kuburen teh. Kok gak kek wangi berarti parfumen teh. Kudu sing bermerek. Habis diboli, ana sweet dream. Lah wong bojo kok parfume menak serimpi apa ya kuntilanak. Itu bojo apa kuntilanak ya. Dong. Masuk. Dong. Ya. Kayaknya cocok ngaji dengan diri saya. Diberangkan NU 1 abad merongos kok tidak betul. Nggih. Penak jangan nuntut cantik istrimu, nyawang bojone uang mulus. Diragati, lah bojo kurang dhuwur, tongkone sandal jin. Kurang langsing, ngatur slimming herbal life. Lagi bojo wis gembrat, lah kok jamune diplokan godhong kartes yo. Batok kayak gimana? Masuk. Cocok kayak ceramah kayak begini. Langsung stres sih ibu. Ibu langsung ngomong, cocok aku bagian ini cocok. Lanjut. Kiai pancen kudu iso ngerti barang sih. Tegang, gawe rotok pres, pengrunguane meneh. Siap lanjut. Tanggung Jawab. sing lanang gagah ngaget dadi wong lanang, sing wedok duduk manis nglayani sing lanang, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Subhanalladzi, ini istilah dalam ilmu balaghah itu namanya kalam ijaz. Kalian jangan ingat yang modok-modok. Kalam ijaz itu lafadznya ringkas tapi maknanya padat. Aslinya lengkap. Usabbihu subhanallahilladzi, Allah dibuat, usabbihu dibuat dari subhana lil ijaz keringkas, dan yaitu yang bisa memahami orang-orang yang ahli ilmu alat balaghah. Maka Quran tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak mondok. Kalau hanya modal Google, buka buku bacaan di jalan, jangan pernah mentafsir Quran. Maka Wahabi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram. Kenapa? Karena mereka memahami hadis dan Quran hanya tekstual saja, tidak pernah dia memahami makna yang ada di dalamnya. Sama nek kiai nerangke rada angel ngene iki meskipun boten paham kita sama nek rodok mantu-mantuan. Dan aku marem. Aku ngerti sama tak terangnya balaghah iki kalam ijaz, kamu ini gak ngerti tapi rodok mantu-mantuan. Aku ngerti lah sama gak paham, rai goblok kan gitu. Kowe rodok mantu-mantuan. Jadi blokon ini kayak orang ini wong kiai ini marem maksudku. Lanjut. Oke lah, itu nangis kok ketok apa? Itu angin lho. Usabbihu subhanallahilladzi asra bi abdi. Kalau tampilnya ayat asra mutaaddi bukan sarra, berarti dalam hal ini Nabi Muhammad pasif, yang aktif Allah. Asra lakokake sapa Allah bi abdi lawan kaulane Allah namine Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini dijalankan, tidak jalan sendiri.
Kalau tampil ayatnya Sarok Muhammad, berarti nggak mungkin terjadi. Sarok melaku, sopo Muhammad ke Muhammad, nggak mungkin, mustahil itu terjadi. Semalam pulang pergi. Tapi kalau tampilnya ayat Asra bi abdi, berarti masuk akal. Kenapa? Allah yang menjalankan, Nabi Muhammad hanya dijalankan. Kalau Allah yang menjalankan, ya jelas innallaha ala kulli syai'in. Tidak ada yang mustahil. Mantap. Percaya Isra Mi'raj terjadi? Saya. Wong sing lakone Gusti Allah, lek Gusti Allah sekarang apa sing mustahil? Nggih. Nggih. Coba tenang. Saya lihat pengunjung nggak ada kipasnya. Kiai juga harus ada kipasnya. Ini biar dicontoh sama Pak Kepala Bupati. Kalau masyarakat sengsara, pejabat harus ikut sengsara. Kalau masyarakat makan tempe, pejabat jangan makan sate. Paham? Bisa melihat, bahkan umi saya Sarifah juga sumuk nggak ada kipas, saya juga nggak mau dikasih kipas. Ini namanya adil. Kiai sumuk, pengunjung masuk. Contohnya nih aku, jadi sumuk kena tampar. Bagi natos perasaan dari kalau kipas abai, nggak usah. Biar pengunjung sama-sama kita menikmati kesungguhan hari ini. Siap? Ya. Asra bi'ab. Kalau tampilnya ayat asra, maknanya melakokake sapa Allah bi'abdihi kelawan kaulan Allah. Kalau mereka menjalankan Allah, berarti nggak ada kata-kata mustahil. Mantap. Masuk. Ibu yang saya sayangi, ibu. Kulo wangsul umroh, ya. Baru 15 hari, 9 jam nyampe Mekah. Aku masuk akal belum? Masuk akal belum? Kalau saya jalan kaki mungkin bisa 10 tahun baru nyampe Mekah. Karena saya tidak jalan sendiri. Kurang ini. Saya habis umroh langsung berangkat ke Palembang naik mobil ceramah di wali kota Palembang. Oleh karena yang membangun dan ceramah itu pejabat wali kota, saya pakai jas, saya haji itu, nggak pakai juga, menyesuaikan tempat pakai jas, rajin ya. Sebelum saya berangkat, kulon dulu iwak jadi arwana lagi ngetren, serupanya abang-abang kok Kalimantan, ciri sama dengan garis rom juga dibikin. Saat itu istinya rolah juta lebih. Ini bukan berarti saya pamer, saya mengenalkan jenengan berngerti walarang. Ngerti bukan kamu butuh orang berdek ini. Kalau lele jumbo dengerin. Saat durungnya budal kalau makan lima nganggo jangkrik peluk ngerti jangkrik? Lalu kayak berangkat ke Palembang langsung sakit Palembang nih kalau tenggriyo HP kalau tegering rokok sak kulo lah kok enak jangkrik berarti jangkrik ini kok kartu tekopling terus akhir jangkrik tak balik dengan kandangnya lah kok ngomongnya udah jangkrik aku mau balik Palembang jalan-jalan terus kocok-kocok sini jeruk kandang ngomongnya cangkemmu ngapusi ini raimu berangkang ngono Pak Palembang lah aku melebunin saya pamu hanya masuk akal nggak? Masuk jangkrik ini lek budal dari Palembang 3 tahun teko tapi karena masuk di kantongnya Pak Muhayyad naik mobil menyambut 6 jam teko masuk akal nggak betul? Begitu pula kejadian Isra ngono lho tak cap pinter jenengan wis paham saya ini? Mantu benar manguli dong wis paham tenan saiki ora perlu mantu tok jangkrik iki lek budal dhewe pirang tahun ora teko tapi krono lebune kandonge Pak Muhayyad 6 jam menyang mulih masuk akal ora mboten begitu pula Rasulullah kalau jalan sendiri nggak mungkin langit sapi tungnya mulih satu malam tapi karena dinaikkan buruk dikendarai buruk didampingi malaikat Jibril dijalankan oleh Allah tidak mustahil semalam pulang pergi karena dijalankan oleh Allah. Saudara Nabi Muhammad terus ada lafaz bi abdihi ini harus saya terangkan setiap ceramah saya terangkan kenapa kok bi abdihi kayak jadi ini Bayi Bashir kenapa kok bi abdihi padahal yang diserahkan Nabi Muhammad seharusnya kok asra bi Muhammadin langsung gini apa betul kenapa kok asra bi abdihi Allah menjalankan hamba Allah
ini ada dua fakta. Satu, untuk menolak, karena banyak aliran yang mengatakan katanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini hanya ruhnya, bukan jasadnya. Sekarang saya jawab, kalau tampilnya ayat di abdi, hamba, sekali lagi bareng, hamba alias manusia, ya saya tanya, kalau dikatakan hamba berarti satu paket, ada nyawa, ada jasad, betul? Kalau ada jasad nggak ada nyawa berarti mayit, betul? Betul. Kalau ada nyawa nggak ada jasad berarti gentayangan, kosong. Oke? Berarti kalau Allah mengatakan bi'abdihi, berarti yang Isra Mi'raj Nabi Muhammad beserta jasadnya nyata bertemu dengan Allah. Siap memahami ini? Genap? Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa yang Isra Mi'raj adalah ruhnya, tertolak dengan dalil bi'abdihi. Kata-kata hamba berarti nyawa sama jasad jadi satu. Oke? Oke? Yang kedua yang lebih tasawuf lagi, kenapa kok bi'abdihi, kok tidak bi Muhammadin? Ini berarti Allah mengakui kehambaan Nabi Muhammad. Allah benar-benar mengakui, samplok lu mikir pada ini. Allah benar-benar mengakui kehambaan Nabi Muhammad, dapat sertifikat dohir berbagian bahwa Muhammad itu hambaku, nabiku, biaku, maka tampilnya dengan lafaz bi'abdihi. Allah benar-benar mengakui Nabi Muhammad itu hamba Allah. Sekarang pertanyaannya Pak Muhayyad, jenengan kok ngomong-ngomong, berarti Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Muhayyad, jenengan termasuk hamba Allah? Tidak, jawab. Hamba Allah. Jenengan ngaku hamba Allah, betul? Ngaku, silakan kalau hanya tidak mengakui, monggo. Siapa yang ngomong lagi? Pak Muhayyad, saya itu kenal loh sama Jokowi. Silakan, monggo ngaku. Tidak ada masalah. Jokowi kenal kowe apa? Jenengan ngaku kenal Jokowi, Ibu, Ipa, silakan. Tapi yang jadi masalah Jokowi kenal kowe apa? Kamu ngaku, aku ini hamba Allah, silakan mau ngaku. Tapi sudah di masalah, Gusti Allah ngakoni kowe apa? Masuk? Masuk. Ayo kita masuk ke alam tasawuf. Muhayyad diakoni berembuh, jenengan luwih embuh. Lebih apa betul? Sebab terkait pengakuan Allah kepada kita, yang tahu hanya kita dengan Allah. Nabi Muhammad diakui karena totalitas menghambakan diri, dohiran wa batinan, untuk rambut untuk sikil, la ilaha awak dhewe tidak. Kenapa saya katakan penghambaan kita belum tentu diakui oleh Allah? Sebab di niki banyak orang yang mengaku hamba Allah tapi masih menghambakan diri kepada selain Allah. Ini penutupan ceramah saya, dengarkan dengan baik. Di tempat saya banyak orang punya deresan karet, berita-berita di deres karet. Bayangkan, ngaku nih Islam, dia ini cek tarhim itu sebelum subuh, itu tahajud buka uang 10 menit sebelum subuh. Assalatu wassalamu alaik, uang kondo tangi deres karet. Lah kok matanya urung melek, baduke dipasang baterai. Matanya urung melek, baduke dipasang nanti budal Yes. Berarti pas pada saat itu kau tidak menghambakan diri kepada Allah, tapi menghambakan diri kepada Kau. Bagaimana mau diakui, Pak Umi? Orang dia lebih mementingkan karirnya daripada sholat subuh. Oke? Oke. Sing duwe sawah sak kedok nih, musim sawah panen rong kedok, nah kok lali sholat duhur, lali sholat asar. Berarti pas saat itu kau menghambakan diri kepada sawah. Delik nih kalau kiai ini, Bu, wong panen kok ora sholat toh, Bu? Ben jawab malah penak. Alah Pak Yai, ngene iki yo ngerti, lek Gusti Allah aku kira direpot ndiasmu. Masuk Gusti Allah sing ngerti kowe, yang harus ngerti itu hamba kepada Tuhannya, bukan Tuhan kepada hambanya, goblok.
Betul? Betul. Betul? Betul. Sing kudu sadar iki awake dhewe ning Gusti Allah. Kau jangan menuntut Allah menyadari bahwa kau hambanya. Kalau kau ingin diakui hamba, sadarilah bahwa kau hamba. Sadar kalau Gusti Allah, ojo Gusti Allah sing sadar. Dong. Dong. Cedek masjid orang sadar Jumatan ora, nah masjid ora. Ancaman Rasulullah, orang dekat masjid tidak pernah jamaah ke masjid, tunggu musibahmu kata Rasulullah. Hati-hati weh. Musibah itu apa wae? Gue lorong, gue setruk, gue rumah tangga berantakan, rezekinya kurang kali, anak orang yang ditonton. Kenapa? Karena masjid itu malati. Kalau sudah berani dekat masjid, datang ke masjid. Lo orang siap jamaah masjid, pindah, tol. Berketan aku sudah. Ini banyak orang yang gitar lagi, tapi semangat orang mikir orang aku san. Ini baru kayak Pak Dokter baru kayak kaji nih. Ini kau ini tak sama nih. Dia ini orang muda nguluh dia. Ini ya, ini bos sadari tak kau bari lah. Iya, kadang tiga ini pulang masa ada di jalur. Aku balik di berkah muka-muka amin. Amin. Di jalur timbil itu. Ibu, Dalam. wong jadi masjid kok ora tau jawane masjid ku musibah iku. Sing dawuh Kanjeng, Abi. niki Kanjeng Nabi begitu muhayat. Wis Bu, sementing suaraku diantar ada muni ora terserah. Begitu muhayat begitu. Lah yang belakang kok ngomong begini. Alah, Pak Yai Muhayat itu menakut-nakuti kita. Aku lo cedek masjid berang-berang tahun merantau selama masjid nyatanya yo sehat. Barikin insyaallah barikin. Dari ketemu aku sesuai. Nek Kiai Ikram Muhammad Hafiz komennya bariki bariki. Oleh bantah aku bariki. Hati-hati kowe golek maghrib dudu canggung menceng. Ye. Rame ning masjid, sing wedok lan sing lanang rata nang masjid dikongkon ning kowe sing ning kantor, lah kok lari sholat, berarti pas saat itu kau menjadi budak jabatanmu, bukan budaknya Allah, menjadi hamba jabatan. Deni. Padahal Kanjeng Sayyidina Ali dawuh, ad-dunya sifah wa tulahu hakilabun. Ger, dunya ki batang ger. Sing ngoyak-ngoyak dunya sampai lali ibadah, kuwi rombongane asu. Loh, sampai juga gede-gede. Lah sing ngomong muhayat oleh protes. Ini yang ngomong itu loh. Datuk-datuknya mereka nih, para hakim udah bener-bener. Sayyidina Ali yang rutbahnya nyambung ke sampai sedaya, menantu kesayangan Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, ana Madinatul Ilmi wa Ali ubabuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali menantuku adalah pintunya ilmu. Kalau kau ingin dapat ilmuku, lewati Sayyidina Ali. Dawuh ad-dunya sifah wa tudabu akilabun. Dunya ki batang le. Semoya-oya dunya sampai dari ibadah. Ingat, iku golongane kilap, kilap iki jamake asu, berarti rombongane asu. Medeni Pak Polisi. Berarti ada wong deres ora subuhane berarti nggih rombongane asu Pak Yai. Jadi sesuk-esuk kula ndelok kancamu budal ning sawah, utawa deres, utawa ning toko ora subuhan, pedhok rasa metu jenenge cukup budal ngalagan to guk, ngoten mawon. Kula dhewe ora trimo kon goleki Pak Yai Muhayat. Kowe kok nolak aku ngono? Ya sampean takok Yai Muhayat, wong enek dalile. Masuk? Masuk. Masuk? Kula nek wong sawah panen kok lali salat, berarti sing salat sing panen iki golongane bareng to golongane rasa lebih di golongane pejabat mulai naik kantor nyuwun sewu kok sampai lali Lat. DPR lali Lat. bupati kabeh lali Lat. berarti sini kantor golongane sebab jabatan itu bangkai. Maka kita dalam rangka mendapatkan bangkai,
Jangan sampai lali ibadah sing gawe bangke Gusti Allah. Lengkap. Polisi lengkap. Lah wong iki dina Jumat cegatan sing ning prapatan Pring Sewu. Lah kok ya ora Jumatan, berarti cegatan sing golongane. Golongane. Terus sampai situ tak warai. Kok Jumat nek polantas ora Jumatannya gak sim, sampai mandek. Sudah. Adil lho mbak sebutin aku ceramah. Apa sekarang mau takut meneh? Kiai wes sebenarnya kiai meneh. Anakmu balik kaya kula kondang ceramah nolong itu lho. Jadwalnya padet. Lah kok balik ceramah ini balik. Lah kok ning mobil turu lali ora salat zuhur bablas. Berarti supire kiai asu. Supire no. Kok kiai ini turu dhek gak mandek kok. Masuk kiai ini tak kaplok ndak tulisan. Supire si kurang ajar, lu ngapain capek, lah kok orang mandek. Ini supire asu berarti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh awal dewi ngerti bahwa mencari dunia ini adalah jiwa, kata Sayyidina Ali, ojo lali sholat. Inilah kisah Isra Mi'raj. Untuk apa Rasulullah dipertemukan keajaiban-keajaiban itu? Linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Diletekne swarga, Rasulullah diletekne neraka. Ibu, Rasulullah jalan-jalan ke jalan-jalan ke neraka. Neng neraka nenek wong wedok ilate melek tuwa tukradu min makori di minanar. Cangkeme diguntingi saka penting saka neraka. Muancur getih ilate tuwa. Rasulullah nangis, "Bril, kuwi rombongane sapa to, Bril? Tek melasmen Kanjeng Nabi, itu tamsil perumpamaan umatmu para wanita-wanita dulu sing neng donya senengane rasan. Tukang fit adu tumbak cucuk cangkeme lincip kaya slum lek kena tangga lorone masya Allah ki wong ya teko kabeh. Muga-muga sadar, amin Allahumma amin Allahumma amin. Sadar mana wedok rambutnya muruk ngalor itu sapa to Bril kuwi nangis rambutnya muruk kuwi wong wedok ning dunya mbiyen ora tau kudungan Kanjeng Nabi. Apa takote kudungan? Itu aurat rambutmu yang indah hanya untuk suamimu, bukan untuk suami tetangga, betul? Betul. Metu nganggo jilbab ben beda karo wong kafir. Lah kok malah sing anake wong Islam katokan cekak ngalah wong kafir. Naudzubillah ingin. Naudzubillah ingin. Jarine anake wong NU ngalor itu ora kudungan, katokan cekak. Nggih. Di malah sekolah ora itu ijazah meteng nganggur barang iki. Naudzubillah ingin. Maka satu-satunya jawaban yayasan pondok pesantren dimanapun itu, datangi, titipkan anakmu ke sana. Satu-satunya lembaga yang akan mendidik manusia seutuhnya hanya pondok pesantren. Lah anakmu ke sekolah tok tanpa ngaji, yakin rusak. Pas duhur sebentar tak tutup jelas ya. Enak meneh wong lanang mlakune dhek-dhek ibu-ibu kok dikai watu karo kayu, malaikat mari diburi meneh, dhek-dhek buri meneh sampai patah tulangnya dusur. Kanjeng Nabi nangis, ya Allah Bril, kuwi sapa to Bril? Enek wong lanang wis kabutan kayu watu kok ditindih terus. Oh Rasul, itu adalah gambaran umatmu yang ketika di dunia rakus sama jabatan satu tidak selesai, masih minta jabatan yang lain, bahkan menghalalkan cara menfitnah temannya agar dia naik pangkat. Itulah gambaran orang yang jabatannya tumpuk-tumpuk tapi ra putus lakoni, gila dengan jabatan, sesuk mlakune deyek. Muga-muga sadar kabeh.
Amin. Jabatan kepala pokon. Nah urung selesai desa ini rasa jago DPR. Kowe kok ndak deyek. Ya. Paham Pak Kepala Pokon? Selesaikan tugasmu. Ndak usah mikir sing liya-liya dhisik. Oke? Oke. Ada meneh wong lanang dusur kabutan seneng berangkang Pak Polisi. Sapa to bril-bril ana wong lanang kok dusur meneh kuwi ngopo? Oh, niku gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong lanang sing bojo sitok ora kopen malah rabi men. Bojo sitok ora kopen utane pedhot sebelah jamur di sana. Lah kok rekane malah wayuh. Wong lanang sing kaya ngono kuwi istri satu aja tidak becus ngurusi, gaya-gaya kawin lagi, sesuk ning akhirat deyek. Apa meneh bojone lemu-lemu tambah deyek menabok. Nggih napa mboten? Wis ora pengin deyek-deyek, sitok diurusi sing apik, rasa matane jelalakan. Nggih. Enggak usah mikir wae wong li, ya. Wong mbekmu dhewe mau pacake jane yo apik, krana ora tau ngurus ketoke elek. Lan biasa wis diayahi bendina ketoke waleh. Mbek tangga ketok enak krana kecampuran setan. Jarang kate rodok nyolong barang dadi enak. Dong. Wes pindah meneh, Pak Dokter. Lek ora pengen deyek-deyek urusi bojomu, ora usah ngurusi bojone wong liya. Kok ndak kowe deyek? Ini bojone. Cukup wis apik kalau itu kali beres kaya apa. Kowe anggere dirawat insyaallah apik, tapi ora rawat dadi gentong lho. Kowe kok ndak deyek? Deyek. Amin Allahumma. Amin. Nampa wae salat 50 wektu dadi 5 wektu dikon nglakoni awake kabeh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadikan pedoman, jadikan pendapat hidup. Ojo sampai wong Islam tinggal sholat. Ada dalil sing keras man tarokat at-tarikus sholat halal qadruhu. Bapak cuma praktekne wong sing tinggal sholat kuwi halal dipateni. Hati-hati Pak Polisi. Ora tau sholat ngaku Islam dibeleh itu halal. Tapi bareng mau tangkep wong. Karena ini bukan negara Islam. Iki Indonesia. Maksud saya hadis keras ini untuk memperingatkan, jangan kamu anggap meninggal sholat itu dosa biasa, dosa besar. Orang melakukan dosa kecil lama-lama bisa menjadi dosa besar. Orang meninggalkan sholat sekali tanpa qadha, tanpa ada uzur, itu dosa besar. Padahal di antara panjenengan sedoyo ada yang mulai kecil sampai hari ini belum pernah sholat. Bayangkan betapa besarnya dosa yang kau lakukan itu. Ayo tubuh taubatan nasuha. Untuk apa kita peringatkan seperti ini kalau ternyata sholat kita masih godang-godang? Nggih? Nggih? Medeni lah. Nggih? Enek kiai sepuh Bayi Basir. Enek tanggane umur 80 tahun tuwek ra tau sholat, kerjane kelodok, anggere nek tontonan kok kiai balik kaluman sarung koprok. Umure wis 80 tahun. Putune jengkel digo balik diseret karo putune. Delalah ndase nakap leneng mbake mati. Dikubur geger. Jare Mbah Yai sepuh ngomong ini kali kula. Jane kae putune malah entuk ganjaran ngono. Ngapa? Sebabe wong ora tau salat niku hukume maksiat. Urip maksiat, turu maksiat, mangan maksiat. Jadi kayak batu kayak digeret putune, ndase nakap nang mbuk mati. Kayak putune malah entuk ganjaran. Lah ngopo? Lah nglarani le maksiat kok ngono malah. Nah, maksud kula mboten seperti itu. Betapa pentingnya sholat sampai nanti nih nonton ini dia. Wong lek wis ora sholat nyuwun sewu, dizakati barang niku gak pas. Jenengan ngekei duit wong ora tau sholat. Wis dikai zakat tiap tahun bakal ra gelem sholat. Leren ngekei sing gelem sholat sing kere-kere gelem sholat. Alasannya krono wong ora sholat niku setiap saat melakukan apa dihukumi maksiat karo Gusti Allah. Berarti jenengan ngekei panganan wong ora sholat, berarti ngekei panganan wong masih nulungi wong maksiat, berarti adewe ya tuh.
niki lek ngaji kowe aja mau praktekne teman-teman kowe andung zakat kok sing kere ora salat ora mau kae kudu protes sing aku kabeh lek kula kapan zakat siapa yang miskin salat tak kei 200.000 sing ora salat tak kei 20 aku ngono men ya adil lah masih pantas-pantas saya artinya orang sholat lah melas nah, kepada hari ini kita memperingati peristiwa besar Isra wal Mi'raj 1 sholat amin Allahumma Amin. sallu ala Nabi Muhammad Rabbi sholli alaihi. itu mau semuanya sholawat golek dana apa kering Ampun. sampun ya wes berarti aku bebas tugas sih Pak kudune sing golek aku jane sing golek aku itu akeh sing golek panitia yo entuk titik wis rata apa urung Urung. Ibu kula rekonek bari umroh 15 dina kata Rasulullah lek urung 40 dina dungane mandi nggih bener Nggih. yo Bu iki bantu niki kula suwun 10.000 wong sitok ikhlas lho mboten Ikhlas. ikhlas muga-muga dados 1 juta kan haji umroh Amin. yang ikhlas 10.000 semoga berangkat umroh haji yang 20.000 berangkat sama suaminya yang 50.000 berangkat sama anaknya Amin. lengkap yang ikhlas 100.000 semoga berangkat beserta anak cucunya Amin. sak turunannya budal kabeh ya Allah muga-muga mandi omongan ini Amin. kok ana sing tega mlebone 2.000 muga-muga sing kaji mendas mutok awake nang kene ini aku berarti siap Siap. dituntut 10.000 jadi surga Amin. siap Siap. aja ngomong aku mau sing kaya lah pipi kamu kayak mau siap siap panitiane Siap. ayo maju saudara Nabi Muhammad Rabbi sholli alaihi. ibu 10.000 diangkat sedaya bijiko amin 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 berkah diangkat pintar ibu diangkat contoh aja tidur nih Ayo, panitia. ya nggak usah berdiri duduk saja nanti kalau berdiri si gak ngekai gak ketok ini kan aku ketok kabeh sing ngekai sopo siap telaten nih 10.000 sholli wa sallim daiman ayo ibu-ibu sing kompak sholli wa sallim daiman wal ali wal biman wal ali wal ashab ayo nih telaten nih tengah-tengah nih dilepaskan kedusnya sholli wa sallim ayo bu berkah umroh terus lepaskan sholli wa sallim daiman sholli wa sallim دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهدى ali wal ashab من قد وهدى terus saudara Nabi Muhammad Rabbi sholli alaihi. pirone kula sing terakhir zaman akhir akeh wong kang padha Li. marang Gusti Allah padha ora wedi pas apa badan Pas. wong kang bodho padha ora gelem ngaji wong kang pinter wegah mulang tanpa gaji sing bodho ora gelem ngaji nek ngumpale kondang viral nang TV ngono lek diundang lek ora puluhan juta nyang-nyangan ora gelem Dal. sing bodho kentuk ngumpale ge melokut Celuk. zaman akhir mula kula pesen panjenengan lek nek kiai diundang dadak nyang-nyangan harga lebih baik digagalkan saja Ja. itu ndak ada barokahnya
Dino iki awake padha ikhlas jenengan teko yo ikhlas ora dibayar malah ngetokne bayaran aku teko yo rene pitung apa-apa ceramahe jelas kula niki tapi bayare yo ora jelas mulai di padha ikhlas dino iki amin Allahumma Amin. dan siap dadi kiai NU pengurus NU siapa modal dhisik ojo ngarep-ngarep modale wong li Iya. lek ora siap modal dhisik ora usah dadi kiai NU cocok Cocok. cocok Cocok. pun enten kira langkung dan ngapunten satu kesimpulan satu abad kata ulama cinta NU amaliyahnya NU ojo kur NU tapi amaliyah ora koyo wong tiru ulama salaf. Yang kedua Isra Mi'raj satu bagaimana kita bisa diakui sebagai hamba Allah seperti Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Dan terakhir sholat dicekeli tenanan lambu api ini berkali apa dan sholat orang genah awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Oke? Jadi hisab besok pertama kali sholat lek sholatnya api liyane api lek sholatnya elek yang lain menjadi jelek sholat dicekel tunggu dinongo muga-muga berkah panjenengan Amin. anak putune berkah Amin. rezekine barokah Amin. jabatane amanah Amin. matine husnul khotimah Amin. khusus kula anak kula dinandungaken dados min ulama amilin Amin. apapun syariatnya hari ini muga-muga sadar saya ngajine apik murid-murid dan jamaah kula di antara jenengan kisah sedaya Amin. nuwun donga ikhlase lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diangkat tangannya dikadone blak ampun arang-arang didadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dumma kafahi wa qarubin ilaji kanjeng Nabi mulai donga tangannya dikadone terus ditekan ning rai berarti diangkat aja ngene ora maju-maju jane dongamu maju tapi merutuk kabeh aja ditumpuk malaikat malah beringkali tanganmu kesuwen siap Siap. bareng Allahumma barik lana Barik lana fi Rajab fi Rajab wa Sya'ban wa Sabana wa ballighna wa balighna Ramadana Ramadana. Allahumma Allahumma balighna balighna ziyaratal Makkah wal Madinah ziyaratal Makkah wal bil Madinah haji wal umrah bil haji wal umrah ma'as salamah ma'as salam wal afiyah wal afiyah fi kulli sana fi kulli sana. ya Razzaq Ya Razzaq urzuqna urzuqna rizqan halalan rizqan halal tayyiban yazidan wasi'an wasi'an mubarakan mubarakan min haitsu min haitsu naktasibu naktasib wa min haitsu wa min haitsu la naktasibu la naktasib. Allahumma Allahumma ihtim lana atim lana bi husnil khatimah bi husnil bi khatimah qawli bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walhamdulillah walhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sampai doa berakhir sekian ribu pengunjung tetap tenang dan duduk dengan hikmat. Ini menunjukkan bahwa ceramah kita pada hari ini pengajian ini cukup berhasil untuk menghipnotis jenengan mengikuti sampai selesai. Tepuk tangan untuk panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.